Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya ya, channel Leo Hidayat. Saya lagi di perkebunan tomat ini ya. Saya soalnya kerja di sini udah 4 bulan, jadinya saya lebih betah di perkebunan daripada di pabrik lah. Tadinya kan saya dikasih pilihan kerja di pabrik apa di perkebunan, saya milih di perkebunan karena di perkebunan jam kerjanya biasa lebih banyak gitu. Nanti kalau ada pilihan misalnya di Indonesia untuk kerja di perkebunan tomat, mending ambil aja perkebunan tomat. Karena kerjanya emang kalau di perkebunan kotor lah gitu. Tapi jam kerjanya lumayan gitu. Soalnya kan di sini kan jam kerja yang dilihat kan, jam kerjanya berapa gitu. Berapa jam kerja itu yang dihitung kalau di sini kan. Enggak, istilahnya enggak pakai basic 8 jam berapa berapa gitu. Jadinya saya betah lah di sini di Poland. Soalnya di Polandia ini ya apa-apa masih murah lah gitu, apa-apa kayak di Indonesia lah gitu. Kan saya juga ongkosnya ke sini lumayan besar juga, ongkosnya ke Polandia gitu lumayan besar, jadinya saya harus apa namanya, yang nggak boleh gagal lah di sini gitu. Kan ongkosnya belum balik masalahnya kan, dengan gaji kita gitu. Soalnya kayak saya masih 4 bulan juga di sini gitu. Jadi tuh perkebunannya tuh, ini ya perkebunannya. Ini luasnya 100 meter dia, panjangnya gitu, per lorong gitu dia. Jadi banyak lorongnya gitu, berapa ratus 400 lorongan di sini gitu. 400 lorongan, iya, iya. 400 lorongan dia di sini. Jadinya dan luasnya 10 hektaran lah gitu, luas perkebunannya gitu. Jadinya kerjaannya banyak gitu dan butuh banyak orang gitu. Dan kami di sini udah 20-an lah orang Indonesia gitu. Sisanya orang Ukraina, orang Eropa itu kayak Moldova gitu. Sekitar karyawan sekitar mau hampir 100 lah gitu. Sama karyawan cuci, sebagian pencuci, bagian apa itu, karyawan bagian masak gitu. Sekitar 100-an lah karyawannya gitu. Jadinya apa ya, saya betah lah di sini di perkebunan ini, soalnya apa namanya, eh, kerjanya nggak berat lah gitu maksudnya, dan jam kerjanya lumayan lah gitu. Nanti kalau ada pilihan ya disitu ambil aja kalau ada perkebunan tomat. Rata-rata ya kayak gini perkebunan tomat di Polandia, jadi tutupin gitu pakai kayak rumah kaca gitu, tutupin, nggak dingin dia di sini, nggak dingin. Kalau lagi musim dingin ada pemanasnya juga buat manasin tomatnya, jadi posisinya di dalam ruangan sini walaupun dia luas dia hangat kalau dia dingin gitu. Ada penghangatnya juga, ada penghangatnya, kalau jadi kita nggak kedinginan gitu walaupun di dalam kebun gitu, karena ada pemanasnya di sini buat manasin tomatnya kan, biar juga nggak mati juga nanti kedinginan misalnya gitu. Udah inilah rapi lah pokoknya di sini gitu. Jadi kita tinggal terima kerja aja lah gitu, nyaman lah saya di sini. Dikasih makan juga 1 kali. Biasa di Poland ini jarang kasih makan, kalau tapi di perkebunan ini saya dikasih makan 1 kali gitu. Alhamdulillah ya, kasih makan 1 kali. Terus ya dipotong sih nanti tuh gaji kita dipotong 300 zloty itu makan sama ini apa namanya, sama asramanya itu 300 zloty lah ya, standar lah menurut saya itu. Nah tinggal itu kan isiin uang belanja aja sehari-hari itu, sisanya itu dari gaji kita lah gitu. Makanya saya memilih di sinilah gitu, lebih nyaman saya gitu kalau di perkebunan tomat ini. Nggak tahu sih kalau perkebunannya lain kayak apel apa, nggak tahu saya juga, soalnya saya baru ngerasainnya di sini perkebunan di Polandia, perkebunan tomat gitu. Jam kerjanya lumayan lah gitu di perkebunan. Terus apa lagi yang eh, kalau yang kalau masalah pendapatan lumayan juga di sini kalau kita bisa nabung gitu.
Dan yang bilang juga gaji Polandia itu 7 juta semua itu sebenarnya hoak juga sebenarnya. Itu kan tergantung jam kerja di sini gitu, bisa aja lebih dari itu, lebih banyak dari itu. Soalnya banyak juga teman saya tuh yang gajinya lumayan juga, enggak 7 juta juga gitu. Eh, Teman-teman di luar pabrik lah yang saya kenal itu kan, oh, lumayan juga gaji-gajinya kok di sini. Makanya pada betah juga di sini. Kalau dia gajinya kecil juga ya cus, makanannya pendapatannya sedikit lah gitu. Mungkin pada pulang juga gitu, maksudnya nggak mau kerja di sini gitu. Biasa itu orang yangnya banyak yang mengeluh-ngeluh gitu kan. Di sini kan orangnya banyak macam-macam kan, karakter kita kan, yang nggak mau, yang ngeluh-ngeluh, banyakkan ngeluhnya ini gitu. Jadi gajinya kecil ini gitu. Padahal di Poland juga lumayan juga loh pendapatannya gitu. Hampir Taiwan juga, gajinya hampir kayak Taiwan gitu. Jadinya gimana ya, pokoknya yang lagi proses itu jangan inilah, pokoknya jangan cepet putus asa lah sama omong-omongan orang di luar itu. Ya lanjut aja, soalnya saya juga di sini ya lanjut aja gitu, maksudnya jalanin aja lah gitu. Jangan sampai kayak ini ada fitnah apa-apa ya nyabut berkas semuanya gitu, jangan. Karena kita kan pasti ongkosnya balik aja gitu, walaupun ongkos kita 50 juta apa gitu, pasti balik lah, pasti. Selama kita mau kerja di sini itu pasti balik. Pasti balik ongkos kita. Jadinya yang penting jangan kita banyakkan mengeluh-ngeluh lah gitu. Saya juga di sini juga dulu, dan rata-rata biasanya di Poland ini kan 13 zloty biasanya kan. Dan ada yang bilang 10 zloty, 11 zloty, 12 zloty. Itu jarang itu yang kita ketemukan, itu yang 12 zloty itu aja jarang. Ada tapi jarang gitu. Soalnya di sini rata-rata 13 zloty, 13 zloty, malah ada juga yang 14 zloty gitu loh. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena kalau gajinya kecil dikasih 11 zloty, sama kejadian teman saya itu, dia digaji 11 zloty gitu. Jadinya dia merasa gimana, keberatan lah gitu, karena dia setarain sama teman-teman yang sama orang Eropa yang di sini gitu. Dia nggak mau apa namanya, disetarain di sini kan 13 zloty gitu. Dia nggak mau inilah, terlampau kecil lah menurut dia tuh 11 zloty gitu. 12 zloty juga kecil juga kan, jadinya pada kabur gitu. Nah, agensi juga di sini nggak berani lah gitu, misalnya ngasih mereka dengan gaji yang kecil gitu, distandarin Anda standar Polandia aja lah gitu, 13 zloty lah di sini biasanya. Soalnya kan takut juga mereka kan, orang Indonesia kan di sini kan banyak biasanya kan, berkelompok-kelompok gitu, 20 orang, 30 orang, 50 orang gitu. Jadi kan kalau sekali-kali kabur kan mereka rugi kan gitu. Itu yang ditakutkan juga. Makanya kadang gaji orang Indonesia pun di sini disetarakan sama orang Eropa di sini, kayak orang Ukraina gitu misalnya di sini gitu. Distandarkan lah, disamaratakan lah gitu. Biar nggak ada yang komplain, iri apa gitu. Misalnya kayak saya juga, misalnya itu dikasih 11 dulu itu juga nggak mau juga gitu. Otomatis saya juga protes lah gitu. Soalnya kan nggak standar gaji di sini gitu. Malah kadang ada yang 14 zloty, malah di sini banyak juga 14 zloty, lebih tinggi gitu. Nah, agensi juga kan takut juga mereka kan. Kalau sekali-kali orang Indonesia itu kalau kabur, kayak kejadian teman saya tuh 20 orang kabur semua gara-gara dikasih 11 zloty gitu. Jadi kan gara-gara cuman 2 zloty doang kan, jadi dipertahanin sama agensi, terus orang pada kabur kan rugi ya agensinya kan gitu kan. Sementara orang Indonesia kalau kabur nggak tanggung-tanggung gitu, kaburnya itu 20 orang lah gitu. Tomatnya besar-besar itu, apel kayak apel besar ya.
jadinya nih tomatnya hitam juga, tomat kayak lain jenis tomatnya, tomat kuning. Jadi takut juga mereka gitu. Agensi takut juga mereka, jadi kan dia mencari keuntungan dari kita kan, dari pekerja kan gitu. Makanya dulu kami juga gitu, merotes kurang gajinya ini gitu, gitu. Jadinya disetarakan gitu, 13 diluti semua gitu, biar dia pada betah kerja gitu. Takut juga agensi, sekali-kali kalau kabur 20-30 orang Indonesia kan rugi besar dia kan gitu. Makanya sebelum ada kejadian kayak gitu, kabur-kabur kayak gitu kan bebas soalnya di Polandia kalau kabur. Sebelum ada kejadian kabur-kabur kayak gitu, dia takut kan agensi juga. Jadi dia konsultasi juga sama kita dulu, rombongan berapa orang nih, konsultasi dirapatin dulu lah gitu. Mau berapa, nggak salah-salahan dia gitu. Dia harus konsultasi sama kita dulu, ngomong baik-baik gitu. Gitu. Kadang mereka ngalah kok. Karena di Polandia kan gampang mau kabur-kabur itu. Tinggal kabur cari agensi baru, wes kita resmi lagi gitu, bayar ke agensi baru gitu. Gitu kalau di Polandia itu, maksudnya nggak susah lah pindah-pindah itu untuk saat ini sih gitu. Tahu selanjutnya gimana nanti. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.